Raditu billahi rabbah, bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bapak-bapak yang kami hormati, alhamdulillah setelah 2 bulan nonton ya. 4 bulan. Awit puasa nggih. Sebelum puasa kurang setengah bulan. Sudah 2 bulan lebih kita alhamdulillah bisa mulai lagi kajian ini. Kami mendapatkan beberapa pertanyaan, kapan mulai. Tapi alhamdulillah malam hari ini kita bisa mulai. Saya lupa dulu babnya bab apa, sampai bab apa saya lupa, nggak tahu. Nggak tahu, sampai kelalen nggak tahu ada mau rekamannya yang terakhir biar tekan opo. Nah ini makanya karena ini kebetulan kita antara lain akan menghadapi Dzulhijjah, maka kami ambilkan amalan-amalan ibadah yang kontroversial. Jadi ada satu ibadah yang selama ini marak, terkenal, banyak dilakukan orang, tetapi ternyata dasar-dasarnya tidak kuat. Ini saya sebutkan kontroversi, karena memang banyak pendapat. Maka antara lain yang pertama ini yang justru kita pentingkan pada saat ini adalah masalah puasa hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah. Tarwiyah itu biasanya dilaksanakan tanggal 8 Dzulhijjah, di mana memang jemaah haji tanggal 8 itu melakukan Tarwiyah. Tarwiyah itu berangkat dari Mekah menuju Mina. Nanti bermalam di Mina, baru pagi hari dari Mina ke Arafah. Ini yang Tarwiyah. Tapi jamaah haji Indonesia secara umum itu tidak pakai Tarwiyah. Jadi langsung dari Mekah langsung ke Arafah. Sedangkan Rasulullah dulu pakai Tarwiyah, maka kalau jamaah haji Muhammad itu dianjurkan pakai Tarwiyah. Nah, bagi kita yang tidak haji, itu ada yang melaksanakan puasa Tarwiyah. Kalau tanggal 9 namanya puasa Arafah, karena bertepatan dengan jamaah haji melaksanakan wukuf di Arafah. Sehingga disunahkan bagi orang yang tidak berhaji. Tapi kalau sedang haji malah dilarang puasa. Jika wukuf kita dilarang puasa. Ini tentang puasa Tarwiyah. Ada dasarnya memang, man shomal asyru falau bikul yamin saumu syahrin. Barang siapa yang berpuasa 10 hari, maka baginya setiap hari sama dengan puasa 1 bulan. Walahu bisomir tarwiyah. Dan bagi yang bersuap tarwiyah, sunnatum ya sunnah waliyasumu yawma arafata sanata ini. Jadi bagi yang puasa sanatun. Yang berpuasa Tarwiyah itu menghapuskan dosa 1 tahun. Dan bagi yang berpuasa Arafah, ini mendapatkan pahala sebagai mendapatkan penghapusan dosa 2 tahun. Bagaimana kalau ini hadisnya sahih. Yang Rasulullah mengatakan ketika su'ila Rasulullah an Arafah, maka qala yukaffiru sanatil madiyah wal baqiyah. Ditanya Rasulullah tentang puasa Arafah, kata Rasulullah, puasa Arafah itu menghapuskan dosa tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Ini tentang Tarwiyahnya ini. Hadis ini berasal dari jalur Ali Al-Muhairi, dari At-Tibbi, dari Abu Soleh, dari Ibnu Abbas secara marfu. Komentar para ulama. Ibnul Jauzi, hadis ini tidak sahih. Sulaiman At-Tamimi At-Tibbi, ini At-Tibbi yang menyampaikan hadis adalah seorang pendusta. Ibnu Hibban mengatakan At-Tibbi jelas-jelas pendusta. Imam Syaukani mengatakan hadis ini tidak sahih dalam sanadnya. Terdapat perawi bernama Al-Kalbi, seorang pendusta. Makanya kesimpulannya hadis ini bukan hanya dhaif, tetapi hadis palsu, maudhu. Ini sudah hadis palsu. Makanya
di Muhammadiyah tidak menganjurkan puasa tarwiyah. Yang kita anjurkan hanya puasa Arafah. Yeah. Nah, ini. Ada lagi hadis yang kedua, saumu yaumat tarwiyah kafaratun sanatun. Puasa tarwiyah menghapuskan dosa 1 tahun. Wa sauma yauma arfata kafaratun sanataini, sama dengan atas. Para ulama mengatakan hadis ini dhaif, bahkan ada yang mengatakan ya, palsu. Man soma yaum tarwiyah atahullah masalah sawaban yauma sawab. Barang siapa yang puasa tarwiyah, Allah akan memberikan padanya misalnya sawabi sabr Ayub alaihissalam. Seperti pahala yang diberikan pada Nabi Ayub karena kesabarannya. Ayub alaihissalam ala balaihi. Seperti Nabi Ayub mendapatkan cobaan. Ini kalau melihat hadisnya ini luar biasa pahalanya. Tetapi ternyata hadis juga palsu. Hadis ini banyak beredar di kalangan Syiah. Itu tentang puasa tarwiyah. Sekarang tentang sholat hajat. An Abi Darda, dulu kan kita sudah mengkaji tentang hadis-hadis sholat tatawu. Sudah nggih? Di situ tidak ada sholat hajat. An Abi Darda anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man tawaddoa fasbighil wudu. Barang siapa yang wudu dan menyempurnakan wudunya, summa shalla raka'ataini, kemudian sholat 2 rakaat, yatammahuma, dengan menyempurnakan 2 rakaat itu a'tahullahu masalah, maka Allah akan memberikan apa yang mereka minta, mu'ajjilan au mu'akhiran, baik secara segera ataupun secara tertunda. Intinya ini hadis ini mengatakan barang siapa wudu kemudian melakukan sholat 2 rakaat sempurna, sholat adalah sholat hajat, maka Allah akan memberikan apa yang diminta. Hadis tersebut sanadnya dhaif menurut Su'aib al-Ma'ud. Karena hadis tersebut terputus pada tingkatan tabi'in, artinya tidak sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mangkana talahu hajatun ilallahi, barang siapa yang memiliki hajat, memiliki kepentingan pada Allah. Au ila ahadin min nabi Adam, min bani Adam, atau memiliki hajat, kepentingan pada salah seorang dari antara kita, fal yatawaddo, maka berwudulah. Fal yuhsinil wudu, maka baguskanlah wudunya. Liyusalli raka'ataini, kemudian sholat 2 rakaat. Summa yusanna 'ala Allah azza wa jalla, kemudian menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Wal yusalli 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian membaca salawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis tersebut dhaif jiddan. Dhaifnya lemah sekali. Ini menurut Muhammad Nasiruddin Albani. Dalam Nasiruddin itu punya 2 kitab, menyusun 2 hadis. Yang satu namanya adalah Silsilatul Ahadits Shahihah. Yang satunya Silsilatul Ahadits Dhaifah. Jadi menyusun hadis-hadis sahih, kemudian ada lagi khusus 1 buku itu hadis-hadis dhaif. Ini Nasiruddin Albani. Dalam periwayatannya terdapat seorang perawi bernama Fa'id bin Abdurrahman yang mendapat kritik mungkarul hadis. Jadi Abdurrahman itu dianggap hadisnya hadis yang mungkar. Dan Ahmad bin Hambal dan Ibnu Hajar al-Asqalani juga mendapat kritik dari Al-Bukhari, dari Yahya bin Ma'in, hadisnya dhaif, dan dari Abu Hatim Ar-Razi disebutkan hadisul kadzib, hadis yang dusta. Hadis yang ketiga dari Utsman bin Hunayf, inna rajulan barirul basar utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ada seorang yang matanya
terganggu, mungkin buta, mungkin. Faqala ud'ullah li ayyu afiyani. Wahai Rasulullah, doakanlah kalau agar kami sembuh. Faqala in syi'ta akhirat laka. Jika kamu mau, aku akan menunda bagi kamu, artinya tidak akan disembuhkan. Dan wahwa khairun, dan itu yang lebih baik. Wa in syi'ta da'autu. Dan kalau kamu mau, aku juga akan berdoa. Jadi ketika ada orang yang minta didoakan matanya sembuh, Rasulullah memberikan dua pilihan. Kalau kamu mau, itu biar audio seperti itu, dan itu yang lebih baik kata Rasulullah. Tapi kalau kamu mau, ya saya doakan supaya kamu sembuh. Faqala ud'uhu, berdoalah. Sekarang orang tadi, fa'amarahu ayyatawaddo, maka Rasulullah memerintahkan agar aku berwudu, fayuhsin wudu'ahu, kemudian memperbaiki wudunya, wa yusalli raka'atain, salat 2 rakaat, wa yad'u biha doa, dan berdoa dengan doa ini. Ini doanya. Allahumma inna as'aluka atawajjahtu ilaika bi Muhammadin nabiyyir rahmah. Ya Muhammad, inni qad tawajjahat bik ila rabbi fi hajati hadhihi lituqda. Allahumma syafi' fiyya. Artinya, ya Allah, aku mohon padamu atau ilaika, dengan menghadapkan wajah padamu bi Muhammadin Nabi, dengan Muhammad SAW yang memiliki sifat ar-rahmah. Ya Muhammad, ini qad tawajjahat bika. Ya Muhammad, aku hadapkan wajah padamu ila rabbik, pada Tuhanku, fi hajati hadi, dalam keperluanku ini, lituqda, supaya dikabulkan. Allahumma syafi' fiyya. Ya Allah, berilah aku pertolongan atau bantuan. Ini pada doa di atas ada kalimat tawassul pada Nabi Muhammad SAW. Namun ketika itu beliau memang masih hidup, jadi diperbolehkan. Hadis ini di sini hanya menyatakan tentang kebolehannya bertawassul pada orang yang masih hidup. Kalau sekarang jenengan bisa bertawassul pada Pak Kiai, pada Pak Lebih, ya. Nah dong apa jenenge? Hajatan, monggo Pak Lebih didongake, itu namanya tawassul pada Pak Lebih. Ini sumbernya kami kutip dari Suara Muhammadiyah untuk tahun 2022. Doa yang lain dari salat hajat. La ilaha illallah wal halimul karim, subhanallah rabbil arsyil azim, walhamdulillah rabbil alamin, as'aluka mujibati rahmatika wa zaimi rahmatika wa laghminata min kulli birrin wa salamati min kulli ismin, la tada'li dzamban illa ghafarta wa la hamman illa farajtah wa la hajatan hiyalaka ridon illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Doa sudah terkenal ini. Allah ini as'aluka tawajjud ila, ini karena ada yang dulu tadi ada tawassul pada Rasulullah. Karena Rasul sudah meninggal dunia, maka kalau kita menggunakan doa yang tadi, maka diganti Allah ini as'aluka atawajjuh ila rabbi langsung, jangan pada Muhammad ya hajati gitu. Ini dari doa ini tidak disebutkan hadisnya, derajat hadisnya, apakah hadisnya sahih atau hadisnya dhaif. Kalau tadi yang di atas itu kan jelas ya. Ini karena jelas ada ada di sini ada tawassul, tapi Rasulullah masih hidup. Kalau yang di atas, nah ini sudah dhaif, ya, hadis dhaif. Nah, sehingga makanya ini karena kontroversi, maka di dalam HPT tidak dicantumkan dalam bab sholat tatawu. Kalau tidak salah ada 11 dulu yang sudah kita kaji, ada 11 jenis sholat tatawu, sholat sunnah, tapi sholat hajat tidak dimasukkan. Nah, ini Qiryatul Nisfu Sya'ban. Ini juga
Ini kan marak ya. Ini sangat-sangat terkenal ini. Setiap bulan Sya'ban di mana-mana mesti ini hadisnya. Hanya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Abbasin bin Abdul Muttalib, ya Abbas, ya Ammah, wahai Abbas, wahai pamanku. Abbas itu pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala utika, maukah kamu saya tunjukkan ala amdahuka, maukah kamu saya berikan ala uhibbuka, bukankah aku mencintaimu, ala af'alu bika asyara hisalin, maukah kamu saya tunjukkan mengamalkan 10 hal. Iza anta fa'alta zalika, jika kamu melaksanakan hal itu, ghafarallahu laka dzambaka, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu, awalahu, dosa yang terdahulu, wa akhiru, dosa yang akhir, qadamai wa hadisaihi, baik yang lampau maupun yang baru, yang lama maupun dosa yang baru. Khotahu wa andahu sahiru wa kibiru, baik kesalahan-kesalahan yang disengaja, kesalahan kecil maupun kesalahan besar. Yassaru wa alaniyu, balik dosa yang dilaksanakan secara rahasia maupun yang terang-terangan. Asyru khisalin. Jadi menurut ini luar biasa, semua dosa, jenis dosa apapun yang dunia sekarang yang terang-terangan itu akan diampuni kalau melaksanakan ini. Yaitu antusolli arba rakaatin, adalah kamu melaksanakan sholat 4 rakaat, takra fi kulli rakaatin, setiap rakaat kamu membaca Fatihah, Fathul Kitab, wasurah dan surat. Wa idza faragta minal Qur'an minal qiraati fi awali rakaatin, dan jika kamu telah selesai membaca Al-Qur'an pada rakaat yang pertama, wa anta qaimun, kamu masih berdiri, kulta, ucapkanlah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar khamsa asyarata marratin, 15 jibar maca surat, maca niki alhamdulillah akbar 15 kali, summa tarka'u, kemudian kamu ruku, fataqulah, ucapkan ini lagi, wa antara raka'an asyaron, kamu masih ruku, dibaca 10 kali. Summa tarfa'u ra'saka, kamu mengangkat kepalamu, i'tidal minar ruku, fataqulah asyaron, membaca lagi 10 kali. Summa tahwi sajidan, dan kamu sujud, fataqulah asyara asyron, dibaca lagi 10 kali. Wa anta sajidan, sedang kamu sedang sujud. Summa tarfa'u ra'saka minas sujud, kemudian bangkit dari sujud, fataqulah asyron, dibaca lagi 10 kali. Atamata sujud fataqulah asyron. Setelah selesai sujud kedua, maka baca lagi 10 kali. Summa tarfa'u ra'saka fataqulah asyron, bangkit dari sujud, baca kali 10. Ya, sujudnya kan 2 kali ya. Ini masing-masing sujud dibaca 10 kali, duduk antara sujud dibaca 10 kali. Fadzalika khamsun wa sab'una fi kulli raka'atin, sehingga jumlahnya dalam satu rakaat itu ada 75 kali. Laksana itu semua dalam 4 rakaat. Nistata'ata an tusalliha fi kulli yaumin marratan. Kalau kamu mampu, laksanakanlah sholat ini. Sholat namanya sholat apa tadi? Tasbih. Sholat tasbih laksanakan setiap hari. Fa'alta fa'in lam taf'al, jika kamu tidak mampu, fa'in kulli jum'atin marrotan, maka setiap sepekan. Kulli jum'atin ini tidak berarti setiap Jumat, tapi nengkene setiap minggu. Setiap minggu, setiap sepekan sekali. Falam taf'al, tapi kulli syahrin marrotan, orang bisa seminggu sekali ya, sebulan. Falam taf'al fi sanatin, atau setahun sekali. Falam taf'al fi umrika marrotan, seumur hidup sekali. Ini hadisnya tentang sholat tasbih. Tetapi ternyata hadis tersebut derajatnya dipertentangkan oleh banyak ulama. Antara Ibnu Taimiyah dan Syekh Utsaimin mengatakan sholat tasbih tidak disunnahkan. Makanya di Muhammadiyah tidak ada anjuran melaksanakan sholat tasbih.
Ini ada lagi doa yang tidak tertolak. Khamsul layalin la taruddu fihinna du'a, fihinna da'wah. Ada 3 hal yang doa tidak akan ditolak. Yang pertama, awwalu layalati min Rajab. Berdoa pada malam pertama bulan Rajab. Yang kedua, walatul nisfu min Sya'ban. Doa yang dibacakan pada malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga, walatul Jum'ah. Doa yang dibaca pada malam Jumat. Yang keempat, walatul Fitri. Doa yang dibaca pada malam Idul Fitri. Walatul Nahr. Yaitu pada malam Idul Adha. Ternyata hadisnya maudhu. Hadisnya palsu. Ini menurut Syekh Muhammad Nasiruddin Albani fi Silsilatil Hadits Dha'ifah. Nomor 1452. Ini hadisnya dhaif. Bahkan nanti ada hadis yang sahih, kita tidak boleh mengkhususkan di hari Jumat. Berpuasa hanya hari Jumat tidak boleh. Harus diiringi kalau enggak hari Kamis dengan hari Sabtu. Kecuali bagi mereka yang sudah terbiasa. Jadi misalnya puasa Daud nggih. Kemise pas ora poso, Jumatnya tetap puasa. Tapi kalau tidak biasa, maka tidak boleh mengkhususkan puasa pada hari Jumat. Nah, ini termasuk ini kan ini sholat malam. Sholat malam kok orang tahu dikhususkan pada malam Jumat. Enggak boleh. Ini jadi ini semua nggih. Hadisnya ini adalah maudhu. Ibnu Taimiyah mengatakan berkumpulnya orang-orang di masjid pada malam nisfu Sya'ban, kemudian melaksanakan sholat ada lagi 1000 rakaat, membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali, adalah satu bid'ah yang sama sekali tidak dianjurkan oleh para ulama. Ini kitab Majmul Fatawa 23. Kemudian ada lagi yang mengatakan Allah turun pada malam nisfu Sya'ban. Hadis yang menyatakan hal itu dinilai lain, yaitu menuai banyak kritikan. Tetapi ada beberapa hadis yang sahih yang jelas mengatakan bahwa Allah turun di setiap malam pada sepertiga yang akhir. Tapi hal ini malah kurang mendapat perhatian. Ya, yang jelas kalau hadis Allah turun ke bumi itu setiap malam. Aduh, rampung. Ritual khusus nisfu Sya'ban tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan juga para sahabat. Konon ritual ini baru dimulai pada tahun 449 Hijriah. Hampir 500 tahun setelah wafat Rasulullah SAW oleh seorang ulama yang bernama Babin bin Hamro. Bagaimana mungkin dikatakan sahih, wong dimulai saja baru 500 tahun setelah Rasulullah. Yang namanya sahih kan perilaku Rasulullah. Tidak mungkin Rasulullah menganjurkan, tapi orang dilakoni kok 500 tahun kemudian tidak mungkin. Sehingga makanya ini. Ini temanya ini saja, monggo kalau mau dilanjutkan, lanjutkan pertanyaan jawab.